Halo, salam sehat dan salam sejahtera buat para sahabat tenis meja di Indonesia. Hari ini saya akan mengambil satu topik yang tentunya sudah tidak asing lagi, ya, mengenai bintik. Ya, ini ada setelah kejuaraan tenis meja Ancol Barat, saya menerima kritik dan saran khususnya untuk para penghobi divisi, baik divisi 4 sampai 8 ataupun 9. Jadi mengenai bintik ya. Sebenarnya bintik itu adalah permainan yang sangat unik. Khususnya ya. Para pemain licin bila belum memahami permainan bintik tentunya akan sangat sulit menghadapi para bintik. Ya. Namun yang lebih susah lagi adalah mereka menghadapi para bintiker yang proses. Nah, di sini memang terjadi antara keseimbangan ataupun sportivitas. Jadi dari bintik yang proses ini mereka sudah mempunyai keunggulan. Karena kita tahu bahwa proses bintik itu bolanya itu akan sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat unik, sangat-sangat aneh, ya, dan sangat goyang sekali. Ini harus kita akui ya, harus kita akui. Namun bila mana proses bintik itu masih ada tanda-tanda misalkan berminyak ataupun masih ada bedak, itu pastinya adalah satu tanda kecurangan. Kenapa saya harus bilang kecurangan? Bila bola ataupun bintik yang masih berminyak ataupun berbedak, pada saat bola mengenai minyak ataupun bedak, tentunya itu akan membuat para litiner susah untuk memukulnya. Berminyak tentunya bisa bolanya akan jatuh. Bedak juga sama aja. Jadi sudah tidak logis bola tersebut bisa dipukul dengan aman. Ya, itu harus diakui. Makanya para bintiker yang proses sebaiknya, saya tidak tahu bagaimana cara mereka membuat sampai berminyak. Ya. Untuk tidak berminyak aja sudah susah. Ya. Apalagi kalau sudah berminyak. Jadi saya harapkan juga para bintiker mempunyai dua senjata. Satu, mereka boleh memakai bintik proses. Dan satunya cadangan lagi adalah bintik normal. Nah, jadi pada saat pertandingan nanti, bila dari panitia mengizinkan untuk memakai proses, silakan. Namun nanti kalau di brosur tertulis harus pakai normal, maka
siapkanlah bed yang normal dengan bintik yang normal juga. Ya. Bagaimanapun juga dalam satu permainan pingpong itu ya setidaknya kita harus bisa mengimbangi. Dengan catatan semua harus berlandaskan ITTF ataupun normal. Jadi saya sangat setuju. Bila mana bintik itu kalau bisa adalah memakai bintik normal. Ya, itu pandangan saya juga. Namun, saya juga kalau misalkan dalam permainan biasa, mungkin juga saya juga tidak permasalahkan. Karena saya juga bisa main dengan bintik-bintik proses. Namun dengan catatan juga bintik itu kalau berminyak tentunya juga saya akan kesulitan. Ya, jadi bukan masalah kalah ataupun menang. Tetapi dalam permainan pingpong itu kita sudah diganggu dengan hal-hal seperti itu. Jadi konsentrasi kita bermain pun juga akan nggak fokus. Ya, buyar, kita konsentrasinya buyar. Nah, jadi memang saat ini banyak sekali orang, khususnya para beginner, mengklaim ya atau mengkomplain kalau bisa untuk kategori penghobi divisi sebaiknya karet itu harus normal. Jadi saya juga berpikir bukan saya memihak, namun memang untuk fair play-nya sebaiknya begitu. Maka kadang-kadang saya melihat IO mereka menulis karet-karet bintik proses tidak diperkenankan untuk join ataupun mengikuti kejuaraan tersebut. Ada juga mereka menulis dengan keterangan karet tidak berminyak dan berbedak. Ya, tapi saya nggak tahu itu apakah karet proses atau gimana. Tapi sebaiknya untuk para bintiker ini hanya saran aja. Ya. Proses bintik itu memang satu keunikan. Ya. Bahkan sampai Adam Bobrov aja dia merasa kewalahan menghadapi bintiker. Apalagi bintiknya udah segede kacang hijau atau apapun. Ya. Dan dia salah juga sebenarnya. Namun juga bintik proses ini yang saya ketahui ini adalah kreativitas daripada pemain. Jadi bangsa Indonesia ini memang kreativitasnya itu sangat luar biasa. Ya. Apapun juga ya, bisa diciptakan sampai segitunya. Itu luar biasa. Namun satu dalam pertandingan itu kita harus mengacu, ya. Mengacu tentunya dalam ITTF, ya. Normal. Nah, jadi hari ini memang kita hanya sharing karena saya diminta agar bisa
memberi satu arahan, memberi satu nasihat, ataupun kita terbuka untuk sharing. Jadi misalkan para bintiker ingin mengundang saya untuk membicarakan proses ini, juga silakan. Jadi saya akan juga membantu bagaimana supaya dilema daripada tenis meja ini bisa berkurang. Dan tentunya juga semua pecinta tenis meja, mereka juga bisa welcome antara bintik dengan licina. Ya. Jadi saya rasa ini adalah request dari teman-teman bahwa saya ditunjuk untuk menjelaskan perihal dari bintiker proses ini. Kadang-kadang bintiker proses ini ya seperti Mulyadi itu adalah teman saya juga. Para bintiker lainnya juga teman saya juga. Jadi saya menganggap bahwa kita semua adalah komunitas ataupun sahabat dari pecinta tenis meja. Jadi bagaimana kita cara merangkul dengan baik, membicarakan dengan baik, agar kita sama-sama enjoy dalam satu pertandingan. Jadi kita tidak merugikan satu sama lain. Kadang saya juga melihat ya, untuk bintik yang normal, sebenarnya itu juga udah susah. Boleh juga keahlian ya. Jadi bukan dengan karenanya, tapi dengan keahlian kita, teknik kita, cara bermain. Bagaimana kita mengolah bola tersebut. Dengan kemampuan teknik kita, tangan, apapun juga. Jadi bisa menghasilkan satu bola yang sangat-sangat bahaya buat para liciner. Itu sebenarnya salah satu saran saya ya, salah satu cara bermain bintik dengan keahlian tangan. Ya. Dan tentunya para pemain bintik, mereka itu bisa memainkan hanya untuk bertahan, ya. Ada yang bisa serang sampai bintiknya harus dibalik, ketok. Nah, itu sangat luar biasa, seperti pemain bintiker Harry Bieber. Ini sangat unik ini. Ya, saya sangat suka. Ya. Dengan keahliannya. Nah, itulah sebenarnya. Itulah pemain tenis meja bintik yang dicari. Ya, itu susah sekali. Nah, belum lagi Haji Yu. Saya melihat Haji Yu itu bintiknya juga kecil. Tapi tangannya itu luar biasa. Ya, saya tidak tahu apakah dia proses apa tidak. Apakah dilem dengan baik apa tidak. Ya. Dan bintiker ini juga bila normal, tentunya kita harus ngelem dengan baik. Jangan ada beberapa sisi yang tidak dilem. Kalau tidak dilem itu juga berarti ada kecurangan. Ya. Jadi saya rasa cukup untuk pembahasan mengenai bintik. Mudah-mudahan bintiker bisa memahami, ya, bisa memahami dari sudut pandang dari licinan, dan itulah
bukan karena kesusahan, susah lawan, bukan sebenarnya. Sebenarnya dari hanya saja berminyak dan berpeda itu yang sangat membuat para pemain itu konsentrasinya buyar, stres, bisa aja. Jadi main pingpong itu adalah sebenarnya untuk cari kemenangan, memang mencari kemenangan. Di samping itu juga kita kalah pun harusnya happy. Jadi kita kalah ataupun menerima kekalahan itu dengan sportivitas. Kita pun juga bisa mengakui bahwa kita memang kalah. Ya, jadi bukan lagi hal-hal lain yang akan dibicarakan. Nah, jadi wah itu gara-gara bintik proses yang curang seperti itu. Ya, jadi untuk para IO baik di Jakarta maupun di sekitar Jakarta ataupun di luar kota, di luar Jakarta, pahamilah bahwa saya membahas bukan berarti menyudutkan. Saya membahas untuk kebersamaan. Ya, jadi itulah. Tidak ada kepentingan sama sekali buat saya. Tapi ini adalah kepentingan bersama. Jadi, supaya tenis meja itu menjadi sehat, dengan catatan bahwa kita semua tentunya tidak membuat satu karet yang akan merugikan lawannya. Seperti itu. Atau tidak mencurangi satu permainan dengan karet tersebut. Ya. Jadi saya rasa video ini saya buat atas request dari teman-teman, khususnya Licina. Ya. Kami berharap juga semoga Pintiker dapat memahami, ya, dan kita tidak istilah katanya kita menyudutkan atau apapun juga. Ya, kita tetap ingin berbaur dan dengan lingkungan yang sehat seperti itu. Ya, jadi saya tidak berpanjang lebar. Terima kasih atas para penonton yang melihat di YouTube, di channel YouTube Apin Sport. Ya, terus update terus dan jangan lupa like dan subscribe, komen dan share ke teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih semuanya dan salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Saya pamit dulu. Terima kasih.